Halo, apa kabar pemirsa? Saya Yogi Adrian dapat menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak pasar modal Indonesia, dan live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com. Dan pemirsa, inilah Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian BUMN yang diwakili oleh staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, menyatakan tidak ada kenaikan tarif listrik hingga saat ini, melainkan adanya kenaikan tagihan listrik akibat tingginya pemakaian listrik saat melakukan segala aktivitas di rumah pada saat work from home. Belakangan publik diramaikan dengan tingginya tagihan listrik bulanan. Beberapa kesimpulan pun bermunculan, di antaranya adalah pola work from home yang diterapkan selama pembatasan sosial berskala besar, tingkatkan konsumsi listrik masyarakat. Bahkan masyarakat menyangka terdapat kenaikan tarif listrik PLN. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan tidak ada kenaikan tarif listrik hingga saat ini, melainkan adanya kenaikan tagihan listrik akibat tingginya pemakaian listrik di saat melakukan segala aktivitas di rumah. Sementara untuk besaran biaya tagihan, Arya Sinulinga menyatakan hal tersebut dikarenakan perhitungan meteran listrik selama 3 terakhir yang dirata-ratakan dan ditemukan adanya kelebihan pengguna listrik. Meski demikian, PT Perusahaan Listrik Negara memberikan keringanan tagihan yang dapat dicicil 2 hingga 3 bulan bagi masyarakat yang kedapatan kelebihan penggunaan listrik. Setelah kami pelajari, sebenarnya tidak ada yang namanya tarif PLN itu naik gitu. Tarif PLN tetap, udah bertahun-tahun tarif PLN sama aja, tidak ada kenaikan. Jadi yang naik mungkin adalah tagihan. Nah, kenapa tagihan naik? Itu karena memang pemakaian kita di rumah banyak yang kita pakai listrik di rumah, karena memang setelah bekerja di rumah itu membuat pemakaian listrik juga semakin tinggi gitu. Mungkin selama ini kita tidak pernah pakai TV, akhirnya karena di rumah terus, akhirnya pakai televisi. Atau ada yang pakai AC, biasanya cuma 1 AC-nya, karena semua di rumah mungkin naik AC-nya ditambah, atau sampai 3-4 AC dipakai. Dari Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel. Untuk membahas tema ini sudah bergabung bersama kami melalui line telepon Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Agus. Pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Market Review mengenai hal yang kemudian cukup hangat di perbincangan publik, Pak Agus, mengenai kenaikan tagihan listrik gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, menyampaikan tidak ada kenaikan tarif listrik, melainkan kenaikan tagihan listrik karena konsumsi masyarakat naik pada saat penerapan pola work from home di PSBB. Analisa Anda seperti apa Pak Agus? Begini, ini cerita lama, sudah belasan atau puluhan tahun lalu sama selalu terjadi. Ya. Karena begini, PLN dan juga kita konsumen cuek, ya. Ini sampai hari ini PLN masih pakai teknologi Flintstone, yaitu kalau meteran itu dicatat oleh orang yang jalan setiap hari, kemudian dia per rumah dibayar kalau nggak salah 200 perak per rumah. Kalau dia tidak menulis catatannya berapa meter Anda, dia tidak dibayar. Nah, lebih sering kan meter ada di dalam rumah. Tidak bisa sembarang orang masuk. Apalagi zaman COVID ini, dia ngebel pasti tidak dibuka sama yang punya rumah. Nah, jadi artinya apa? Caranya, dia lihat catatannya 3 bulan sampai 6 bulan ke belakang, pakai listriknya rumah ini berapa. Katakan 150. Sudah, tulis 150. Masuk ke PLN. Di catatan PLN kan ada. 150 lebih dia ternyata mulai bulan Maret sampai Mei itu lebih. Karena misalnya saya pribadi, saya punya 2 anak kerja. Dua-duanya work from home. AC di rumah nyala. Saya juga di rumah. Nyala juga. Istri saya beli makanan banyak, taruh di kulkas, penuh kulkas, tenaganya besar. Tanpa kita sadari naik. Ya kan? Ya. Nah, saya sudah antisipasi setiap bulan, saya foto itu meteran, saya kirim ke 1, 2, 3, kalau nggak ada itu cari lain. Sehingga cocok 30. Nah, kalau nggak ngirim kita membuat sama. Padahal ada sedianya. Nah, itulah yang dimai nggak jauh. Nah, itu.
Ya, Pak Agus, asumsi perata-rataan penggunaan listrik masyarakat selama 3 sampai dengan 6 bulan ke belakang. Ini sebetulnya bisa dibenarkan nggak dalam artian untuk formulasi tagihan listrik masyarakat? Mengingat sebetulnya tidak kemudian terjadi sebuah pola tagihan yang merata gitu setiap bulannya. Enggak, dilihat misalnya gini, Anda bulan Januari misalnya tagihannya 100, Februari 80, April, Maret misalnya 150, itu di rata-rata. Nah itu penggunaan Anda kira-kira segitu. Yeah. Nanti kurang lebihnya ditagihkan di bulan berikutnya, dan itu selalu terjadi begitu. Cuma karena kita tidak menggunakan banyak, jadi tidak terasa. Yeah. Ketika kita banyak, jadi tagihan yang tersisa itu di catatan meter di PLN sana, itu dikumpulkan ditagih bulan Mei atau Juni. Gitu. Baik. Ya, kekagetan dalam tanda kutip belakangan terkait dengan masyarakat terkait dengan tagihan listrik yang kemudian melonjak, ini sebetulnya adalah ada peran serta dari masyarakat sendiri yang tidak akhirnya membaca pola konsumsi setiap bulannya ya Pak Agus ya, atau seperti apa? Karena kan sudah diumumkan lama itu, makanya kita ini pikirannya pendek. Sudah berkali-kali diumumkan tahun berapa itu juga lupa. Jadi kita foto meteran itu di akhir bulan kita kirim ke PLN. Ya. Foto aja pakai WA, ada WA-nya kok, kirim chat-nya. Jadi PLN di sana lihat, karena orangnya nggak bisa masuk rumah, rumahnya nggak penyisian. Tagihannya persis itu. Kalau tidak bisa, dia pakai rata-rata. Misalnya rata-ratanya 100. Nah, 100 selama 3 bulan, ternyata Anda masuknya 150. Jadi kan tagihan berikutnya itu ya, itu ditagih sisanya, jadi besar. Begitu, nggak ada kenaikan PDL. Ya, kemarin sempat berbincang bersama salah satu internal dari PLN bahwa sebetulnya mereka juga sudah menyampaikan ataupun mensosialisasikan mengenai mekanisme penghitungan tagihan listrik secara rata-rata during this pandemic time gitu, Pak Agus. Nah, itu ada yang perlu di-exercise nggak mengenai itu? Artinya gini, ketika misalnya kekagetan itu masih terjadi, mungkin nggak sosialisasi ataupun mungkin edukasi mengenai formulasi penghitungan ini yang nggak sampai ke masyarakat? Sudah sering dilakukan, cuma masyarakat, saya kan ingat, saya lakukan kok. Saya foto, saya berapa, karena begitu lihat toko banyak. Kita berkomunikasi kan, ke PLN, telepon PLN, ini saya foto gini, oh ya Pak, jas. Saya lakukan. Nah persoalannya memang kan kita, masyarakat kita cuek. Suatu-suatu harus dikasih tahu. Jadi mungkin, saya nggak tahu, mungkin tempelin aja stiker di meternya itu atau bagaimana. Kan harusnya meternya otomatis sekarang, yang jadi orang dari luar bisa pakai digital, dia bisa tahu. Tapi kan belum semua meter diganti, sebagian besar masih analog. Dan analog itu harus orangnya mau lihat meterannya. Oke. Mengenai sistem ini, ada yang masih analog, ada yang memang sudah kemudian agak lebih modern lah gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan supaya hal-hal seperti ini bisa diminimalisir ke depan, Pak Agus? Ya itu kita ikut aktif, karena ini teknologi ini zaman Flintstone, kita ikut aktif, foto aja meternya itu, kirim ke PLN, selesai. Saya lakukan itu nggak pernah punya masalah. Oke. Ya, artinya dari masyarakat sendiri juga punya pegangan yang kuat gitu ya, mengenai pola konsumsi setiap bulannya. Oke. Itu yang jujur ya, karena ada yang menggantol, ada yang ngakalin. Ya, itu saya nggak tahu. Itu urusannya kriminal kalau gitu. Baik, Pak Agus, semakin menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Ingin menjalani kehidupan yang mapan? Terima kasih Anda masih bersama Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, kita akan saksikan terlebih dahulu mengenai data yang sudah disiapkan oleh tim redaksi. Di antaranya adalah mengenai konsumsi listrik nasional dalam satuan KWH per kapita dari tahun 2016 hingga prediksi akhir tahun 2020. Secara angka terus mengalami kenaikan seperti Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari tahun 2016 konsumsi listrik nasional adalah 956 kWh per kapita. Kemudian angkanya terus naik di 2019 di 1084 kWh per kapita, dan di tahun 2020 angkanya diprediksi bisa mencapai 1142 kWh per kapita.
Kemudian ini adalah mengenai rasio elektrifikasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Untuk angka juga ini memang menunjukkan peningkatan karena ini juga mengenai target dari pemerintah. Di tahun 2020 terdapat 99,99% rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia. Secara angka dari 91,16% di 2016 terus naik. Di 2018 di 98,3% dan di 2020 ditargetkan 99,99%. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, ada stimulus sebetulnya yang diberikan oleh PLN terkait dengan masyarakat yang mungkin cukup kaget dengan tagihan listrik yang tinggi. Nanti akan ada pola pencicilan gitu ya. Menurut Anda seperti apa Pak Agus? Ya memang begitu, harus ada. Saya sudah bicara juga dengan PLN, bicara dengan Dirjen Listrik. Ya harus dibikin skimnya yang baik supaya orang mampu tidak tersedak. Ya dicicil gitu. Ya, ini sebetulnya juga cukup membantu masyarakat ya? Iya, cuma sekali lagi masyarakat lebih bijak. Jadi jangan itu teman-teman sadar bahwa ketika Anda tinggal di rumah lebih lama, tentunya AC yang banyak itu menjadi lebih tinggi. Memang ada kasus-kasus terpisah sedikit, misalnya rumah tidak pernah ditempati kalau listriknya banyak. Nah itu perlu diteliti secara teknis kenapa. Betul. Oke, ini juga ada semacam perbandingan dengan masyarakat yang mengkonsumsi listrik dengan pola token, dengan ada yang menggunakan sistem langganan gitu, yang pola token kemudian tidak ada permasalahan selama ini gitu Pak Agus. Apakah kedepannya pun secara token tadi ketika jeda kita sudah memperbincangkan kayaknya nggak mungkin untuk melakukan sistem token lagi gitu. Ada atau tidak sebuah metode yang akhirnya cukup membuat sistem perhitungan tagih listrik yang cukup fair di dua belah pihak? Kalau perhitungannya sih sudah cukup. Sekarang begini, token dulu dibuat itu karena supply listrik kita berkurang. Sekarang supply listrik kita sudah 20-30% di atas beban puncak, jadi artinya cukup. Jadi sehingga makanya token tidak dikeluarkan lagi. Coba Anda minta PLN token, sudah nggak ada. Nah dulu token itu kan token secara detailnya itu persis sama dengan prabayar kita. Jadi biayanya kalau dihitung tuh akan lebih tinggi begitu ya. Tapi ya itulah waktu itu dibuat supaya orang menggunakan listrik dengan baik. Karena suplainya kurang. Kalau sekarang suplainya sudah berlebih, jadi tidak perlu token. Baik. Nah yang sekarang menurut saya ya itu didigitalkan saja. Nah untuk membuat digital memang kita konsumen disuruh bayar meternya. Karena itu ada di rumah kita. Nah itu yang harus disampaikan sehingga pencatatannya bisa secara digital. Ini bukan zaman Flintstone lagi harus dilongok gitu. Ya, oke. Ada sebuah kendala yang tadi Anda juga sudah sampaikan. Ini juga terkonfirmasi dari pernyataan internal PLN bahwa sebetulnya pada saat penerapan PSBB banyak tenaga ataupun SDM dari PLN yang melakukan pengecekan ke rumah masing-masing mengalami kendala pada saat mereka ingin mengecek meteran listrik dan lain sebagainya. Itu outsourcing masih bayar 200 perak per rumah. Jadi kalau nggak dicatat dia nggak terbayar. Baik. Ada atau tidak metode pelayanan ataupun metode pengecekan yang sebetulnya dapat dilakukan di tengah pandemi ini Pak Agus sehingga kemudian pelayanannya tetap maksimal dan juga masyarakat bisa merasa nyaman? Ya tadi saya katakan sudah saya katakan dengan digitalisasi sehingga tidak perlu masuk dia. Mungkin bahkan dari kantor wilayahnya bisa kelihatan. Nah, sekarang kan masalahnya masih pakai analog, jadi harus melongok ya. Walaupun ini cukup memakan waktu ya digitalisasi ini Pak Agus, artinya nggak bisa di. Sebagian sudah ada, jadi ya diteruskan saja. Ya memang gitu kan kalau kita tinggal di mana-mana kan begitu. Baik. Bahwa kita tidak perlu repot bukain pintu orang masuk kan bisa dirampok dan sebagainya. Ya. Pak Agus, kita bicara ke depan mengenai formulasi tarif listrik ke depan lah ya, bahwa ada kemudian survei ataupun data yang menyatakan bahwa harga listrik di Indonesia masih cukup rendah jika kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Bisakah ini kemudian bisa menjadi sebuah justifikasi ataupun semacam indikator formulasi tarif atau penyesuaian tarif listrik ke depan? Karena kita kemudian cukup banyak mendengar bahwa ada wacana kenaikan tarif listrik dan lain sebagainya. Ya begini, di struktur tarif PLN itu mereka juga terbebani dengan banyak hal. Misalnya kita sebagian besar kan masih pakai batu bara di pembangkitnya.
Nah, penggunaan batu bara itu ada limbahnya, namanya fly ash, bottom ash. Yaitu faba itu seharusnya tidak masuk pada limbah beracun B3, tetapi oleh pemerintah di PP 101 dimasukkan limbah beracun. Ya. Nah, jadi setiap PLD itu harus mengangkut limbahnya itu ke sebuah tempat di Pulau Jawa, itu kos. Nah, biaya transportasinya dibebankan kepada PLN. Nah, PLN membebankan kepada kita. Kemudian juga standar baku mutu emisi itu juga begitu. Nah, jadi hal-hal kecil itu saya sedang lakukan advokasi supaya itu dihilangkan sehingga tarifnya minimal tidak naik, tetapi PLN bisa tetap mendapatkan keuntungan. Itu saja. Baik, artinya ada efisiensi yang bisa dilakukan secara komprehensif supaya ujung-ujungnya tarif listriknya tidak naik gitu Pak ya? Nah, sebetulnya bukan efisiensi, yaitu penyusunan penyusunan tarif yang tidak memasukkan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu tapi dimasukkan karena itu tekanan dari kebijakan yang lain gitu. Baik, bagaimana mengenai pemanfaatan sumber energi baru terbarukan Pak Agus di kemudian hari supaya memang ini secara penggunaan bisa dilakukan secara maksimal walaupun secara harga jika kemudian kita bandingkan dengan sumber energi kotor dalam tanda kutip ini masih kemudian tetap mahal gitu. Iya, tidak bisa kalau Anda baca rencana umum energi nasional itu masih tahun ini masih cuma 23%. Kalau baurannya ya. Masih 53 dan itu lama. Baik. Soal perizinan juga itu negara kita setengah mati. Itu orang sudah mau invest di energi baru terbarukan, tapi sampai hari ini juga sulit. Saya ada satu energi Bayu di NTT itu bagus sekali. 3 tahun itu izin nggak keluar-keluar. Jadi ya memang negara kita ini aneh bin ajaib saja. Jadi ya kita nikmati saja orang kita tinggal di Indonesia. Baik, Pak Agus, mengenai pemotongan capital expenditure dan operational expenditure di PLN ini sebagai salah satu upaya efisiensi di Kementerian BUMN gitu ya. Akankah ini berpengaruh terhadap pelayanan PLN? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Agus. Pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Market Review, masih berbincang bersama Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik melalui sambungan telepon. Pak Agus, mengenai pemotongan capital expenditure dan juga operational expenditure di tubuh PLN, sejauh mana ini dapat mempengaruhi pelayanan PLN ke depan? Ya, enggak. Itu sudah dilakukan berkali-kali juga tidak terlalu signifikan. Yang penting sekarang adalah berbagai beban di hulu ketenaga listrikan itu dihilangkan. Kita ini hidup di tengah maklar, kita hidup di tengah korupsi yang begitu besar. Soal izin itu juga di Republik ini yang paling laris itu adalah komoditi namanya izin. Begitu banyak izin, begitu banyak pungutan. Nah, semacam ini yang harus kalau penghematan KPSOP nggak banyak itunya. Ya memang sudah segitu. Nah, sekarang seperti tadi ya saya katakan tadi soal fly ash, soal baku emisi. Itu kalau itu dihilangkan, keluar dari limbah B3 misalnya, itu bisa kita turun tarif antara 10 sampai 20%. Hal semacam itu yang perlu diperbaiki karena itu adalah ada tauke-nya yang ngurusin begitu. Nah, ini yang harus dihilangkan. Baik, walaupun secara angka ini cukup besar ya Pak Agus, pemotongan OPEX dan CAPEX-nya adalah 39 triliun rupiah. Ya, tapi nanti bisa-bisa kalau dipotong malah nggak bisa bekerja itu PLN. Ya, artinya di hulunya, apa yang menyebabkan itu, termasuk orang-orang PLN ini coba dibersihkan. Oke. Sebetulnya di kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, sejauh mana permasalahan yang cukup pelik di PLN ini bisa terselesaikan, Pak Agus? Ya belum kan, baru berapa bulan itu beresinnya nggak begitu mudah, tapi harus dilakukan. Saya sudah WA beliau juga, saya bilang ini nggak benar kalau ini benar begini, ya tergantung direksinya sekarang. Kan yang operasi sehari-hari direksi lalu ke Manajemen BUMN dan soal regulasinya kan Kementerian SDM. Baik. Ada Dirjen Ketenagalistrikan begitu. Ya, pengawasan internal seperti apa menurut Anda selama ini, Pak Agus? Selain kemudian kita bisa mengandalkan Kementerian BUMN juga untuk mengawasi kinerja dari PLN untuk memberikan fasilitas terbaiknya kepada masyarakat. Iya, kita kan waktu kalau regulasi adalah
Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Iya, Pak Agus, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Baik, nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Agus Pambagio. Pemirsa, tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan yang tentu saja masih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia. Usaha jeda berikut tetap di Market Review.